Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Fikba Alfuz Zahab dengan NIM 201190087. Yang kedua, Helmina Khalifatul Mahfirah dengan NIM 201190092. Yang ketiga, Iin Endarwati Warsito dengan NIM 201190095. Dan yang keempat, saya pribadi Indah Sulistiani dengan NIM 201190105. Baik, di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi yang berjudul Sosialisasi dan Kepribadian. Subbab yang pertama yaitu sosialisasi sebagai proses penting bagi perkembangan individu. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup serta norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima di dalam kelompoknya. Sosialisasi selalu dimulai dari lingkungan keluarga sebagai kesatuan unit terkecil. Misalnya seseorang yang lahir pada awalnya tidak mengetahui siapa dirinya, walaupun di dalam dirinya terdapat potensi yang berkembang. Potensi ini adalah kemampuan dan bakat yang terpendam dalam dirinya yang belum dikembangkan atau diwujudkan. Kemudian subbab yang kedua yaitu keluarga sebagai agen dalam sosialisasi. Keluarga adalah agen sosialisasi utama dan pertama bagi seorang anak. Keluarga menyediakan lingkungan pembelajaran mendasar atau dengan kata lain menjadi sekolah pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali belajar cara berinteraksi dengan orang lain, cara bertingkah laku, berpikir dan mengenali adanya norma-norma sosial. Dalam lembaga pendidikan keluarga, ayah, ibu, dan saudara berperan sebagai agen sosialisasi. Peranan agen sosialisasi dalam lingkungan keluarga pada tahap awal sangat besar terhadap anak. Interaksi pada lingkungan keluarga menjadi awal bagi seorang anak memperoleh pengalaman belajar. Dalam keluarga, pertama kali anak belajar berinteraksi dan akan terus berkembang sesuai dengan tahapan umurnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Iin Endarwati Warsito akan menyambung presentasi dari teman saya. Yang poin 3, teman sebaya berperan sebagai agen sosialisasi bagi siswa lainnya. Sosialisasi merupakan proses penyesuaian diri individu dengan lingkungannya, berinteraksi, mengembangkan relasi, dan belajar untuk bertingkah laku berdasarkan patokan atau norma yang diakui oleh masyarakat. Teman sebaya berperan sebagai salah satu agen sosialisasi yang sangat berpengaruh bagi siswa, sehingga teman sebaya menjadi rujukan dalam mengembangkan perilaku siswa lainnya. Siswa akan mempelajari berbagai kemampuan yang baru, yang berbeda dengan apa yang mereka dapatkan dalam keluarga. Siswa akan mempelajari nilai, norma, kultur, peran, dan hal lain yang dibutuhkan untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif di lingkungan yang lebih luas, khususnya di lingkungan sekolah. Teman sebaya sebagai agen sosialisasi tercermin dari kebiasaan mereka untuk saling mengingatkan mengenai aturan-aturan sekolah. Beberapa siswa mengatakan bahwa mereka akan menegur teman yang lain ketika melanggar aturan seperti membuang sampah sembarangan, berperilaku tidak disiplin, serta membolos sekolah atau membolos kegiatan ekstrakurikuler. Dengan saling mengingatkan, saling menegur, terutama dalam hal kedisiplinan, maka hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa teman sebaya dapat menjadi salah satu agen sosialisasi siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang media massa sebagai agen multifungsi dalam pendidikan. Berdasarkan kondisi pendidikan di Indonesia yang masih belum tertata dengan baik, pemerintah perlu memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh negara untuk mencapai pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Salah satu aspek yang masih perlu dimaksimalkan yaitu media massa. Telah disebutkan di undang-undang bahwa media massa menjadi salah satu
penunjang pendidikan di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan kajian yang lebih dalam untuk memaksimalkan fungsi dari media massa. Hal ini berdasarkan tujuan agar pendidikan di Indonesia dapat didongkrak menuju arah yang lebih baik ke depannya untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah perlu membuat langkah-langkah yang lebih baik dalam menggunakan pengaruh media massa untuk mengubah pandangan dan cara berpikir masyarakat agar lebih sadar akan pendidikan serta tidak salah dalam menerima informasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikba Abu Zahab dari kelas PAIC dengan NIM 2011-987. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perkembangan manusia sesuai perspektif teori. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh nativus atau faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah teori elupirisme. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini memandang bahwa perkembangan individu dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkembangan mulai dari lahir hingga dewasa. Teori ini memandang bahwa pengalaman adalah teori pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga adalah teori konvergensi. Teori ini merupakan dari teori kedua di atas yang menyatakan bahwa pembauraan dan pengalaman memiliki peranan dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. Asumsi teori ini didasarkan eksperimen dari William Stern terhadap dua anak kembar. Karena anak kembar memiliki keturunan yang sama, namun setelah dipisahkan dalam lingkungan yang berbeda, anak kembar tersebut ternyata memiliki sifat yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.